Halo, saya Ferenita Anggraini, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 2, Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2022 dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan terkait kampanye praktik baik mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Di mata kuliah ini saya mendapatkan banyak sekali teori-teori dari Vygotsky. Salah satunya adalah terkait zona perkembangan proksimal atau yang bisa kita sebut ZPD. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau dengan kolaborasi teman sebaya dan dalam memecahkan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. Ada dua pembagian dari ZPD sendiri. Yang pertama adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak untuk bekerja secara mandiri atau disebut perkembangan aktual, dan juga tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seseorang yang lebih mampu, bisa kita sebut perkembangan potensial. Kunci utama dari teori ini adalah peran guru atau orang yang lebih berpengalaman. Ide Vygotsky adalah peran penting guru dalam menyediakan scaffolding berupa bimbingan pada siswa, masukan atau saran, serta menawarkan berbagai macam strategi dalam memecahkan masalah. Scaffolding sendiri merupakan proses memberikan tuntunan atau bimbingan kepada siswa untuk mencapai apa yang harus dipahami dari apa yang sekarang sudah diketahui. Berdasarkan pemahaman guru terhadap kemampuan siswa, siswa didorong dan ditugaskan untuk mengerjakan tugas yang sedikit lebih sulit dan selangkah lebih tinggi dari kemampuan yang saat ini dimiliki dengan intensitas bimbingan yang semakin berkurang. Dengan cara ini, kemampuan berpikir siswa akan lebih berkembang. Namun, perlu digarisbawahi, pemberian scaffolding tidak boleh dilakukan oleh guru secara asal-asalan, tetapi guru juga harus memperhatikan tingkat ZPD dari siswa sendiri. Maka dari itu, guru perlu melakukan profiling kepada peserta didik atau melakukan asesmen diagnostik sebelum memberikan scaffolding yang tepat pada siswa. Karena dengan melakukan profiling pada peserta didik ataupun asesmen diagnostik, guru dapat mengetahui latar belakang siswa, karakteristik siswa, dan juga gaya belajar siswa, sehingga guru dapat memberikan scaffolding yang tepat pada peserta didik. Scaffolding pada ZPD diberikan pada siswa menjadi bermakna jika pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran disesuaikan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik pada siswa, sehingga dalam proses pembelajarannya mengakomodir minat, potensi, dan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa tersebut. Dalam penerapan scaffolding di kelas, saya menggunakan kurikulum yang sedang berlaku, yaitu kurikulum Merdeka, dan tentunya dengan pendekatan student center dengan model pembelajaran project-based learning yang mendukung 4C yang dimiliki siswa, diantaranya komunikasi, berpikir kritis, kreatif, dan juga kolaboratif. Dan karena saya mengajar di abad 21 ini, tentunya pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran telah saya lakukan. Untuk lebih lanjutnya, berikut pemaparan saya terkait penerapan scaffolding di dalam pembelajaran bahasa Inggris yang bertemakan prosedur teks. Di sini saya memberikan scaffolding kepada peserta didik berupa pertanyaan pemantik yang masih memiliki keterkaitan dengan prosedur teks, seperti apakah mereka sudah sarapan di pagi hari dan apakah mereka mengetahui tata cara memasak masakan tersebut. Selanjutnya, saya masih memberikan brainstorming, tetapi yang lebih rinci seperti pada video tersebut, saya menampilkan gambar makanan. Hal ini bertujuan agar siswa memiliki
gambaran yang lebih rinci terkait materi yang akan dipelajari oleh siswa. Setelah siswa berhasil mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dipelajari pada hari itu, selanjutnya saya memberikan scaffolding berupa materi terkait prosedur teks, tentang purpose, language features, dan juga social function dari prosedur teks. Dan sebelumnya saya bertanya terlebih dahulu kepada siswa apakah mereka sudah mengetahui ketiga hal tersebut terkait prosedur teks. Di sini saya memberikan contoh prosedur teks dan saya melakukan pengintegrasian teknologi. Saya mendesain contoh tersebut menggunakan aplikasi Canva. Setelah memastikan peserta didik sudah memiliki pemahaman terkait materi dan contoh prosedur teks, selanjutnya saya memberikan beberapa gambar makanan karena saya menggunakan pendekatan culturally responsive teaching. Saya memberikan beberapa gambar terkait makanan yang berada di sekitar peserta didik, lalu meminta peserta didik untuk membuat prosedur teks sesuai dengan gambar yang saya berikan sebelumnya dan mempresentasikannya di depan kelas. Setelah peserta didik berhasil mempresentasikan hasil mereka di depan kelas, saya memberikan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan pada hari ini. Nah, seperti itulah pemaparan saya terkait penerapan scaffolding pada ZPD yang dimiliki siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris terkait materi prosedur teks. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Thank you so much for watching. See ya and goodbye.